Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Puji Tuhan, semua Nia yang semangat. Kalau saudara datang minggu lalu, saya pas datang juga minggu lalu, yang khotbah siapa? Oh, itu tanda datang. Pak Boy ada Pak Boy? Ke toilet. Saudara, pada waktu saya mendengar Pak Boy khotbah, saya terus terang terinspirasi dari apa yang dikhotbahkan Pak Boy. Wah, jadi terima kasih buat Pak Boy yang sudah memberikan tanpa disadarin, memberikan saya inspirasi untuk menyambung khotbahnya Pak Boy minggu lalu. Saudara masih ingat ayat yang dicuplik sama Pak Boy? Enggak ada yang ingat semua. Luar biasa. Boleh ditayangkan? Anda tidak ingat khotbah yang disampaikan Pak Boy? Ya, udah dibukain di slide. Saya waktu dengar Pak Boy khotbah ini, saya kasakusuk sama suami saya, dan ayat yang dibedah sama Pak Boy tiba-tiba memberikan sebuah inspirasi untuk saya menyampaikan pada hari ini. Yuk kita baca sama-sama ayat emas kita hari ini. Mana tadi kok hilang? Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-9. Oke. Kelihatan kok ya. Yuk saudara yang semuanya semangat sama-sama ucapkan 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Saya terkesan banget ketika Pak Wai itu cerita, nggak pernah membayangkan ternyata Pak Wai ini punya bakat luar biasa. Satu kalimat itu dibedah sama Pak Wai, kecaplah dan lihatlah. Saya mau ikut-ikutan Pak Wai. Biar kelihatan sedikit pintar. Pak Wai waktu itu bilang begini, kecaplah dan lihatlah. Ada dua kata yang berbeda. Kita tidak akan pernah bisa melihat, saya masih ingat beliau ngomong gitu, kita tidak akan pernah bisa melihat kebaikan Tuhan kalau kita tidak mengecap dulu. Nah, banyak orang di masa-masa COVID seperti ini, mereka sulit untuk melihat kebaikan Tuhan. Mereka bilang baiknya di mana? Kita selalu bilang Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam semuanya. Tapi apa kebaikan Tuhan di balik semua musibah ini? Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang mati. Saya ditanya kenapa banyak hamba Tuhan pulang. Ada banyak sekali yang mulai mempertanyakan memang Tuhan baikkah? Orang sulit untuk melihat kebaikan Tuhan. Nah, ketika ayat ini muncul itu memberikan satu pemahaman baru buat saya. Kita tidak akan pernah bisa melihat kebaikan Tuhan kalau kita tidak ngecap dulu. Jadi untuk bisa melihat kebaikan Tuhan kita harus melalui tahapan dulu yang namanya mengecap. Pulang dari kebaktian, saya search kata mengecap saudara. Saya search kata mengecap. Ternyata kata mengecap dalam bahasa Ibraninya dari kata ta'am. Ta'am itu artinya to taste. To taste kalau kita ngerti bahasa Inggris kan merasakan, nyicipin. Ngerasakan, tapi ternyata akar katanya adalah experience atau mengalaminya. Dan lebih lagi saya bedah masuk lebih dalam, ternyata arti sederhana dari kecaplah itu artinya gini, nikmati. Kita tidak akan pernah bisa melihat kebaikan Tuhan kalau kita tidak coba untuk nikmatin. Nah, kalau saudara suka dengan judul khotbah, maka judul khotbah saya sore hari ini adalah menikmati ketidaknikmatan. Kalau kita bisa menikmati yang tidak nikmat, maka kata Mazmur 34, kamu baru bisa melihat kebaikan Tuhan. Nah, mungkin sebagai contoh, saya akan menunjukkan sebuah kisah di Alkitab, diambil dari Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran pasal 13.
Kita lihat ayat yang ke-17. Saudara, saya mau cerita bagaimana orang Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Kita semua tahu bahwa mereka berputar di padang gurun selama 40 tahun. Yang sebetulnya kalau Anda lihat, sebetulnya jarak dari mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, kalau sungguh-sungguh ditempuh dengan jalan kaki, itu mereka bisa selesaikan dalam waktu 8 bulan. Tetapi dalam kenyataannya mereka enggak selesai 8 bulan, mereka 40 tahun. 8 bulan itu dengan kata lain, kalau rutenya sama persis dengan yang terjadi pada orang Israel, harus lewat padang gurun. Jadi sebetulnya enggak perlu 40 tahun tapi cuma 8 bulan. Nah, saya akan tunjukkan dulu kepada Bapak Ibu ya. Nah, kita bicara mengenai kondisi sekarang. Kadang-kadang capek ya Bapak Ibu, kayaknya udah ada titik terang nih. Muncul lagi varian baru yang vaksinnya belum teruji yang lama, ini udah di-challenge dengan yang baru lagi. Sampai kapan? Saya dan saudara tidak ada yang tahu. Apakah akhir tahun akan selesai? Enggak tahu. Apakah tahun depan pasti akan selesai? Enggak tahu juga. Nah saudara, pertanyaan yang muncul itu begini, kenapa Tuhan tuh seakan-akan kok, bukankah tangan Tuhan enggak kurang panjang untuk menolong? Tuhan kalau mau loh hari ini, detik ini juga Tuhan bisa selesaikan semua. Bukankah buat Tuhan enggak sulit? Tidak ada yang mustahil buat Tuhan, tapi kenapa Tuhan izinkan kita seperti ada di padang gurun putar-putar enggak tahu sampai kapan? Nah saudara, kalau hari ini kita sedang mengalami pergumulan ini, kita enggak tahu kenapa Tuhan bawa kita putar-putar, kenapa Tuhan izinkan banyak penundaan, kenapa Tuhan izinkan banyak doa dan permohonan kita tidak dijawab oleh Tuhan. Saya mau kita belajar dari rute perjalanan orang Israel. Kita lihat Keluaran 13 ayat 17 saudara. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi sebetulnya ada jalan yang paling dekat dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Yang kalau ditempuh dengan jalan kaki itu 1,5 bulan sampai 2 bulan. Tetapi Alkitab dengan jelas bilang Tuhan bawa mereka mutar, betul ya? Nah sekalipun Tuhan bawa mereka mutar, sebetulnya mereka bisa tempuh itu 8 bulan. Jadi dengarkan Bapak Ibu, sebetulnya saya tuh percaya kalaupun Tuhan izinkan kita mutar tapi enggak keterlaluan. Jadi yang bikin keterlaluan 40 tahun bukan Tuhan. Siapa saudara? Orang Israel. Kadang-kadang Tuhan izinkan penundaan, kadang-kadang Tuhan izinkan sedikit mutar, tapi Tuhan tidak pernah keterlaluan. Amin. Alkitab itu bilang begini, dia tuh seorang papa, kalau anaknya nangis minta roti dia enggak mungkin kasih batu. Adakah Tuhan berlambat-lambat sebelum memberikan pertolongan? Jadi kalaupun dia dalam tanda kutip sedikit terpaksa harus membawa saudara dan saya mutar, itu pun enggak sampai keterlaluan. Jadi yang membuat 40 tahun bukan dari pihak Tuhan, tapi dari pihak orang Israel. Nah yang saya mau ceritakan adalah begini, kita lihat ya. Jadi jelas Tuhan itu punya jalan yang pendek tapi Tuhan bawa sedikit mutar. Kita lompat ke ayat yang ke-20 dari Keluaran 13. Ayat yang ke-20. Oke ya. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Coba diingat dulu, nanti saya akan tunjukkan kepada saudara peta. Jadi mereka berangkat mereka tinggal di Goshen. Ya, masih ingat di Mesir mereka tinggal di Goshen. Lalu mereka jalan lewat ke Sukot, setelah Sukot mereka sampai ke Etam. Setelah dari Etam kita lompat ke Keluaran 14, Keluaran 14 ayat 1 ya. Tadi lupa kasih ini buat ditayangkan. Keluaran 14 ayat yang pertama. Kita lihat Keluaran 14 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian, katakan kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut tepat di depan Baal-Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara petanya, bisa ditayangkan petanya?
Oke. Kelihatan? Kayaknya enggak ya, tulisannya terlalu kecil. Bisa di zoom enggak? Bisa di zoom. Jadi mereka dari Goshen, mereka jalan ke Sukot. Oke. Dari Sukot mereka jalan ke Etam. Bisa lihat ya Bapak Ibu, atas tuh Goshen, kemudian dari Goshen Anda lihat panah 3 itu ya. Mereka menuju ke Sukot. Lalu mereka jalan sampai ke Etam. Nah sebetulnya jalan terdekat mereka dari Etam itu mereka langsung ke atas, terus itu ke Kanaan. Bisa nangkep ya? Tetapi Tuhan bilang begini, balik ke Pihahirot. Kenapa Tuhan bilang balik? Anda lihat panahnya turun ke bawah. Itu Pihahirot, berarti menjauh kan? Dari Kanaan makin menjauh. Kemudian disitulah mereka terjepit. Terjepit apa? Sebelah belakang ada tentara Firaun ngejar. Sebelah depan ada Laut Merah. Disitulah terjadi keajaiban di mana Tuhan membelah laut. Anda perhatikan, ini arah mutarnya mereka. Kelihatannya cuma selisih 1-2 senti ya. Tetapi di dalam sejarah harusnya jalan terdekat dari Etam udah langsung agak serang sedikit langsung ke atas, itu udah sampai ke Kanaan. Kenapa Tuhan tidak lewatkan di daerah itu? Keluaran 13 ayat yang tadi yang kita baca, ayat yang ke-17 jelas bilang begini, aku takut jangan-jangan mereka menyesal. Kenapa mereka menyesal? Karena sepanjang padang gurun sebelah atas itu daerah kekuasaan orang Filistin dan Mesir, banyak benteng. Jadi mereka akan langsung menghadapi banyak peperangan. Bapak Ibu dengarkan begini. Bapak mentor saya pernah ngomong begini ya. Untuk mengeluarkan orang Israel keluar dari Mesir itu gampang. Amin. Untuk memberkati saudara dan saya, buat Tuhan semudah membalikkan telapak tangan. Untuk mengeluarkan orang Israel keluar dari Mesir gampang sekali. Tapi untuk mengeluarkan Mesir yang ada di dalam diri orang Israel itu susahnya minta ampun. Mental mereka sudah kadung mentalnya mental budak. Ngerubah mentalnya itu loh susah. Nah Anda bayangkan mereka sudah 400 tahun di bawah perbudakan Mesir. Tapi Tuhan itu ngerti kalau mereka dibawa perang, jangan-jangan mereka tuh tidak kuat. Mereka belum aja udah ngomong begini kok sama Musa bolak-balik. Kenapa kamu bawa kita ke sini? Kamu mau kubur kami di padang gurun. Kenapa kami tidak dikasih makan yang enak? Di Mesir biarpun kami diberbudak, kami masih makan lebih baik daripada ini. Bayangkan. Selama di Mesir mereka teriak minta Tuhan keluarkan. Sampai dikeluarkan beneran mereka teriak lagi minta dibawa masuk. Saudara bisa bayangkan mental mereka. Alasan pertama, kenapa Tuhan kadang-kadang tidak menjawab doa kita segera. Alasan kenapa Tuhan kadang-kadang membawa kita sedikit berputar. Alasan pertama, karena saudara dan saya belum siap untuk sesuatu berkat yang lebih besar. Saya ulangin, karena saudara dan saya belum siap untuk sesuatu berkat yang lebih besar. Coba buka kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Kalau border sampai hari ini belum dibuka, ditunda-tunda, dimulur-mulurin, dipending-pending, saya tetap percaya dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mungkin Tuhan belum izinkan saya untuk balik ke Indonesia. Mungkin Tuhan belum izinkan itu. Mungkin saya tipe orang keluyuran yang tidak siap. Mungkin saya kalau udah sampai di Indonesia mungkin saya orang yang pertama yang kena COVID juga mungkin ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu karena saya nggak tahan di rumah. Itu jelas. Kalau di sini bisa lebih tahan kenapa? Karena nggak ada pilihan. Mau kemana? Jam 5 mall tutup kan? Ya kalau di Indonesia kan biarpun ada COVID kan mall tetap buka. Dan saya pasti adalah salah satu orang yang pemberani untuk keluyuran. Jadi kalau Tuhan belum membuka, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi ini kalimat ini yang luar biasa. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya mau garis bawahi kata kekekalan.
Saudara, Alkitab bilang begini, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan tujuan utama Tuhan adalah memberikan kekekalan. Saya cari kata kekekalan. Apa maksudnya kekekalan? Ternyata maksudnya adalah masa depan yang berkepanjangan. Long duration. Saudara, banyak orang seringkali minta Tuhan berkat begini. Tetapi banyak orang tidak kuat di atas. Mereka bisa naik dengan cepat, tapi mereka juga hancurnya lebih cepat. Kalau Tuhan belum menjawab doa kita, kalau Tuhan belum memberkati seperti yang kita mau, saudara mungkin karena Tuhan melihat bahwa saudara dan saya tidak siap. Kenapa Tuhan bawa kita putar? Karena Tuhan tahu kita belum siap, belum ready untuk dihadapkan dengan seperti itu. Mungkin kita tidak siap dengan challenge yang akan kita hadapin. Mungkin kita tidak siap dengan tantangan yang akan kita temuin. Saudara, saya mungkin pernah cerita, saya lupa ya, karena terlalu banyak khotbah di mana-mana. Saya ini, ya kadang-kadang siapa sih yang tidak mengalami pergumulan finansial? Saudara ngalamin? Pasti ya, saya juga. Kadang-kadang saya disuka ngayal. Bapak Ibu pernah ngayal? Kalau Anda disuruh ngayal jadi superhero apa? Hah? Black Widow? Wah, swanger Black Widow. Kalau saya enggak, kalau saya Flash sama The Invisible Man. Kenapa? Karena pikiran saya rada kriminal. Jadi saya kalau Flash saya mau curi, rampok duit bank terus lari kan hilang, cepet kan, Flash. Ngayal saya Bapak Ibu. Kenapa? Ya sebetulnya ini khayalan dari orang yang desperate soal keuangan. Saya tuh kalau lihat orang ya, kalau pergi belanja sama temen, saya punya temen yang kayanya minta ampun. Kalau dia belanja enak, gak pernah lihat tag. Saya enggak tahu, saudara lihat tag enggak? Masih ya? Berarti kita belum bebas seperti dia. Dia kalau belanja enggak lihat tag. Aduh, betapa menyenangkan. Saudara, saya ikut sama dia tuh rasanya enak, belanja enggak perlu lihat harganya. Dan ketika saya belanja sama dia, dia beliin saya bilang begini, ini mahal, sudah enggak usah lihat harganya. Aduh, enak banget. Masa beli bando tahu bando? 5 juta rupiah. 5 juta bando. Sini kasih aku 5 juta, tak bikin no bando cepet jeng. Bando 5 juta, enak. Gara-gara lihat gitu tuh kadang-kadang tuh enak banget ya, orang punya banyak duit. Ngayal boleh enggak? Boleh kan? Saya tuh pernah ngayal dan pernah saking kuatnya khayalan saya bawa di dalam doa. Jangan kaget saya sampai puasa untuk mendoakan itu. Jangan ketawa, serius. Doa saya gini, Tuhan saya minta tolong, aku ini kan anakmu. Bukan anak tetangga, aku kan anakmu. Tuhan tolong, beri aku duit 1 triliun. Kok 1 triliun Bu Ruth? 1 M sama 1 triliun mintanya podo ngedennya. Jadi saya minta yang banyak sekalian, kalau enggak dikasih 1 triliun nanti melorot dikit lah Pak, ya kan. Tapi kalau Anda belum mintanya 1 juta nanti melorotnya seberapa. Jadi saya minta Tuhan kasih saya duit 1 triliun dong, saya sampai puasa loh. Akhirnya ketika saya doa puasa, Tuhan bicaralah sesuatu mengenai permintaan saya 1 triliun. Tuhan kasih saya mimpi. Saya enggak punya karunia mimpi, tapi tiba-tiba dikasih mimpi. Saya mimpi, saya sedang menyalakan roket. Roket itu saya nyalakan, roketnya segini, langsung terbang. Shoo, wah. Enggak lama, enggak sampai tinggi sekali, roket itu balik, terus jatuh di atap rumah saya. Langsung boom. Saya tahu itu it's not just a dream. God spoke to that dream. Saya tahu Tuhan bicara. Anda tahu artinya apa? Berarti permintaan saya kayak roket itu kan? Nanti hancur kan? Jadi dengan kata lain Tuhan say no. Saya bilang Tuhan, kenapa?
kamu tidak siap nak. Siap Tuhan, kamu tidak siap, percayalah aku siap. Why you don't believe me? I'm ready. I promise you, I will obey you, I will serve you, I will serve from Monday to Monday. I will love you more and more. Believe me, I will not leave you because of the money. Believe me. Aku meyakinkan Tuhan. Tuhan bilang kamu tidak siap. Siap Tuhan, percayalah. Kurang apa lagi sih aku meyakinkan. Siap, aku tidak akan murtad. Janji. Aku tidak akan berpaling ke lain hati. Pasti Tuhan saja. Enggak siap. Tetap dijawab tidak siap. Enggak lama setelah itu, akhirnya 3 hari atau 4 hari setelah itu, saya tuh ngobrol sama suami di mobil. Koko, kamu lihat dikasih Tuhan 1 triliun. Kan saya kadang-kadang baca cerita orang tiba-tiba dapat warisan mendadak. Makanya dulu sebetulnya saya mau sekolah aged care. Anda tahu kenapa? Siapa tahu ketemu orang tua yang ya mungkin butuh tati tayang, terus saya kasih tati tayang, terus hatinya luluh, lalu aku dikasih warisan. Ini mimpi orang putus asa, saudara ya. Siapa yang enggak pernah mikir kayak gitu? Ayo tolong tanya, ada yang pernah mikir kayak gitu? Ada? Bu Gembala juga mikir kok. Berarti kita semua mirip-mirip, iya kan? Saya mikir kenapa saya dulu kepengen sekolah kerja di aged care. Kan banyak orang tua enggak diperhatikan, siapa tahu dia luluh. Nah kalau Bu Frida kerja di orang tua, you have the big chance. Siapa tahu, kita kan enggak pernah tahu, we never know ya toh. Kebanyakan nonton TV nih saudara ya. Nah saya tuh ngomong sama suami saya, kok kalau misalnya nih tiba-tiba kita ketiban rezeki, namanya mujizat kan enggak ada yang mustahil buat Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih kita 1 triliun. Wah, Bapak Ibu pernah bayangin duit 1 triliun? Nolnya berapa? 1 triliun nolnya berapa ya? 12. Oh, nah lo kan kita bener-bener gak tahu triliun. 1 triliun. 1 triliun tuh berarti 1000 miliar kan? Waduh, itu dibeliin rumah dapat berapa? Itu kalau dibeliin rumah, waduh, kalau Budaya dapat 1 triliun dibeliin rumah buat Audrey, buat Kela, masing-masing 10 gitu kan, masih belum habis. Saya ngobrol sama suami ngayal, kok kalau kamu tiba-tiba kita ini namanya Tuhan tuh enggak ada yang mustahil ya, ketiban rezeki 1 triliun, Koko mau pakai buat apa? 1 triliun, iya. Nolnya berapa non? Dia juga enggak tahu. 12, 1000 M ya, iya. Oh kalau aku tak pakai gini, aku tak beliin rumah buat mama. Terus tak sediakan pembantu yang banyak biar mamaku enggak usah susah. Tak beliin villa. Terus aku mau nolong saudara-saudara mamaku. Ada wak ngawak dei ngai dei le. Kungaku de kule. Wakeh. Itu susah semua non, tak beliin rumah sitok-sitok. Tak beliin rumah satu-satu, terus anak-anak mereka tuh susah, tak beliin rumah, tak sekolah no. Kalau mereka suka bengkel, tak bikin no bengkel. Saudara, suami satu cerita satu-satu, kunga, kule, kude. Nanti kunga tak giniin, kule tak giniin, kude tak giniin. Tiba-tiba aku emosi. Saya tuh bilang gini, loh kamu pikir yang susah tuh cuman keluargamu tok. Keluargaku ya banyak sing susah. Kok dari tadi duit 1 triliun mau dibuat keluargamu semua? Lah ya habis. Belum dinikmati sudah habis buat keluargamu tok. Loh, terus siapa le habis? Dia jawabnya gini, loh le habis gampang tinggal ngayal lagi. Wong ngayal kok katanya. Jawabannya gitu. Aku langsung sadar cepet citat. Terus Tuhan bilang begini, nah lo kan Tuhan bilang begini, duit 1 triliun belum dapat. Sudah berantem. Bayangkan kalau benar-benar dapat. Katanya kamu siap. Aku langsung. Memang kok ya. Kita belum siap. Bapak Ibu, kalau doa belum dijawab, kalau jalan kita masih diizinkan Tuhan muter, izinkan Tuhan menanamkan sebuah long duration. Masa depan yang lebih panjang, yang lebih bertahan.
buat saudara dan saya. Kalau border belum dibuka, mungkin saya belum siap untuk dibawa pulang ke Indonesia. Amin. Kalau doa saudara belum dijawab, mungkin Anda belum siap. Believe him. Kalau keluarga belum dipulihkan, mungkin kitanya yang belum ready. Ya pasti ready, percayalah, kayak saya juga merasa siap. We never know ourselves. Amin saudara. Itu hal pertama. Kita buka Keluaran pasal 14. Keluaran 14 ayat yang ke-13. Keluaran 14 ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saudara, kenapa sih Tuhan muter ke pihak Hirot? Kenapa Tuhan muter ke bawah? Karena Tuhan mau bawa mereka nyebrang laut. Kenapa Tuhan mau bawa mereka nyebrang laut? Bukankah lebih terjepit? Percayalah, walaupun terjepit, Tuhan pasti kasih way out. Amin. Walaupun muternya Tuhan kadang-kadang membuat kita tidak enak, tetapi Tuhan di dalam muter itu pun pasti memberikan way out. Amin. Tetapi tujuan utama, salah satu dari tujuan yang Tuhan lakukan, kenapa Tuhan bawa mereka muter? Karena Tuhan mau melenyapkan musuh terbesar mereka untuk selama-lamanya. Tahukah saudara bahwa orang Mesir pada waktu itu merupakan negara adik kuasa pada zaman itu. Negara yang lain kalah hebat. Mesir sangat super power baik secara militer, politik, finansial, Mesir everything. Anda lihat kitab Kejadian, kitab Keluaran, berapa banyak cerita tentang Abraham mau lari ke Mesir, Ishak mau lari ke Mesir, karena mereka tahu bahwa Mesir itu sumber duit, bank dunia, very powerful. Dan Mesir itu tidak ada yang berani bisa ngadepin Mesir, kenapa? They are very powerful. Nah Tuhan itu tahu bahwa di depan mereka akan banyak kesulitan. Tetapi kesulitan yang akan di depan ada bangsa Filistin, ada Moab, ada Amon, itu jauh lebih kecil daripada Mesir. Apa yang Tuhan izinkan terjadi adalah karena Tuhan mau membinasakan musuh terbesar mereka untuk selama-lamanya. Setelah kejadian ini, Anda tidak pernah lihat mereka perang dengan Mesir kan? Enggak pernah kan? Coba Anda baca, musuh mereka selalu muter sama, Moab, Amon, Filistin, Moab, Amon, Filistin, betul? Enggak ada Mesir, enggak pernah. Saudara, artinya apa? Kadang-kadang kita enggak suka, tetapi percayalah kalau Tuhan izinkan kita berputar, kalau Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang enggak enak, karena ada sesuatu yang bigger, yang lebih besar yang Tuhan prepare untuk kita. Pasti. Beberapa waktu yang lalu saya dikirimi anak-anak sebuah mungkin dari Instagram yang cukup mengagetkan buat saya. Selama COVID 1,5 tahun ini, hampir 1,5 tahun ya, udah dari tahun 2019 akhir, saudara, ternyata kita tuh melihat sisi baiknya di mana. Memang satu sisi banyak kematian, satu sisi yang lain banyak pekerjaan yang hancur. Tapi tahukah Anda, saya kaget ketika melihat berita ini, boleh ditayangkan? Saya kaget waktu baca berita ini, saudara. Nah, bumi akhirnya berhasil menutup lubang ozon seluas 1 juta kilometer persegi di atas Antartika, semua berkat karantina karena virus corona. Saya nggak tahu apakah ini benar atau enggak, tapi memang waktu saya cek, lubang ozon terbesar ada di atas Antartika. Tahukah Bapak Ibu apa akibat dari lubang ozon besar? Es meleleh. Dan para ahli memprediksikan, menghitung tahun 2040 itu es di Antartika akan meleleh. Anda jangan bilang enak meleleh kita dapat banyak es. Saudara, kalau es meleleh di Antartika 1 juta kilometer itu bukan kecil. Ternyata lubang terbesar di ozon itu ada di atas Antartika.
Dan itu kalau es meleleh tahun 2040 diperkirakan dihitung oleh para ahli, itu akan mengubah banyak cuaca, bencana alam, earthquake, gunung meletus, pulau-pulau yang tenggelam dibinasakan karena semua es meleleh ini. Dengan kata lain, kalau itu terjadi tahun 2040 akan banyak keturunan dari anak-anak cucu kita akan habis. Can you imagine? Satu sisi kita melihat bahwa COVID ini menyusahkan kita. Tetapi Tuhan, kita lihat dari sisi yang lain, sedang menyelamatkan anak cucu kita. Dan ketika 1 juta kilometer persegi lubang ozon tertutup, itu bukan memperlambat apa yang akan terjadi tahun 2040 itu 1-2 tahun, itu bisa memperlambat puluhan tahun. Jadi Anda bisa lihat di sini, we never know. Tetapi Tuhan pasti tidak mungkin mengizinkan sesuatu kalau itu tidak akan membawa kebaikan buat kita. Kalau Tuhan izinkan penundaan, kalau Tuhan izinkan saudara dan saya mutar, karena ada something good yang Tuhan akan siapkan. Amin. Itu sebabnya dengan 2 alasan ini, mari kita belajar mengecap, menikmati ketidaknikmatan. Kalau saudara gagal untuk belajar menikmati, saudara akan kehilangan berkat besar yang Tuhan siapkan. Dan kalau saudara gagal untuk belajar menikmati, karena saudara mau dikarbit, mau cepat, saudara akan gagal untuk menjadi orang yang lebih baik yang Tuhan siapkan. Bukankah tujuan akhir kita adalah sampai garis akhir berkenan sama Tuhan? Jangan sampai kita ketemu Tuhan, Tuhan bilang begini, "Nyala kamu, aku enggak kenal kamu." Betul enggak? Dengan diputar, dengan kita ditunda, saudara dan saya mau enggak mau banyak dibentuk. Saya kasih contoh buktinya ya. Saudara pernah tahu Amsal terkenal mengenai wanita? Di Amsal berapa? Iya, Amsal paling terakhir. Saudara, Amsal itu dituliskan begini, Amsal untuk siapa? Seseorang yang namanya Lemuel. Dari ibunya. Gak percaya? Coba lihat Amsal 31. Judulnya Amsal untuk Lemuel. Coba buka Amsal yang terakhir Bapak Ibu. Coba Anda lihat Amsal pasal terakhir. Bunyinya apa saudara? Amsal untuk Lemuel, betul? Dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Anda tahu siapa Lemuel? Raja Masa ya. Lemuel itu adalah Salomo. Diajarkan oleh ibunya, berarti ibunya Salomo siapa? Batsheba. Amsal 31 adalah Amsal yang ditulis oleh Batsheba untuk Salomo. Kenapa nama Salomo kok Lemuel? Lemuel artinya dipersembahkan. Ketika Batsheba punya anak Salomo, dia kasih nama Lemuel. Karena dia mau persembahkan anak ini ke Tuhan. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Yuk kita lihat 2 Samuel. Kita lihat saudara enggak pernah tahu nih. 2 Samuel 12 ayat 24. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya yang menghampiri perempuan itu tidur dengan dia dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini dan dengan perantara Nabi Nathan ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah. Jadi sebetulnya Tuhan nyuruh anak ini dikasih nama Yedijah, tapi Daud enggak mau. Daud pilih nama sendiri, Shalomo. Shalomo dari kata shalom, artinya damai. Betul? Yedijah artinya kekasih Tuhan. Lemuel artinya dipersembahkan ke Tuhan. Daud menolak 2 nama ini. Kenapa? Anda ngerti kan? Kalau artinya Lemuel dipersembahkan ke Tuhan berarti hidupnya bakal susah jadi persembahan kan?
Yedija kekasih Tuhan, Daud ngerti betul bagaimana dia dijuluki kekasih Tuhan dan hidupnya banyak proses. Daud gak mau anaknya susah. Daud ganti nama anaknya Shalom. Dengan harapan supaya hidupnya damai. Memang hidupnya Salomo damai. Tapi Anda lihat apa yang terjadi. Berapa banyak istri dan gundik yang dimiliki oleh Salomo. Karena hidupnya terlalu damai. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan kita diproses. Karena Tuhan sayang sama kita. Supaya kita jadi bagus. Amin. Tuhan bawa orang Israel mutar sedikit supaya jadi bagus mentalnya. Supaya mental mereka terbentuk lebih bagus. Jadi kalau doa kita belum dijawab, percayalah Tuhan sedang bikin kita bagus. Kalau kita gagal untuk menikmati ketidaknikmatan ini, saudara dan saya menolak kesempatan untuk menjadi bagus. Amin. Kalau Tuhan izinkan ada orang yang menyakiti kita, percayalah itu pun sebuah kesempatan untuk kita dibikin bagus. Perhatikan, Salomo bagus gak? Bagus. Istrinya banyak kan? Bagus. Gundiknya banyak? Tak bagus kan? Kenapa? Karena so comfortable. Pernah enggak Bapak Ibu, ada orang yang Bapak Ibu lihat hidupnya kayak enggak pernah susah? Pernah iri enggak? Saya pernah. Orang ini kok enak ya, kayak hidupnya enggak ada masalah. Sedangkan saya kok banyak proses. Tapi kalau hari ini saya boleh jujur bilang, proses itu yang membuat kita belajar menjadi dewasa. Amin. Jadi kalau kita bisa menikmati bahwa ternyata di balik hal yang tidak nikmat ada something bigger yang Tuhan siapkan, dan di balik yang tidak nikmat Tuhan sedang bikin kita bagus. Kalau kita bisa menikmati, kita akhirnya bisa bilang begini, oh alah, ternyata maksudnya Tuhan gini toh, untung aku nurut. Untung aku tuh ngikutin aja maunya. Coba waktu itu ngoyo, aku maksain, hancur kali ya. Untung aku nurut. Amin. Itu artinya Mazmur 34. Kalau kita bisa menikmati, belajar dengan hati ikhlas menikmati, kita akan melihat kebaikan Tuhan. Yang sedang di dalam proses, nikmati. Menikmati orang yang menjengkelkan. Anda tahu kan menikmati, saya pernah ceritakan. Bedanya makan obat sama menikmati. Kalau minum obat kita tidak pernah menikmati. Kita cepat telan. Menikmati itu seperti makan kepiting. Amin. Ada orang yang menjengkelkan? Amin. Ada perlakuan yang tidak enak di pekerjaan? Kalau kita bisa menikmati, kita akan melihat hal yang besar, yang jauh lebih bagus yang Tuhan siapkan. Ayo kita mengucap syukur sama Tuhan.